itu najis yang dimaafkan lah. Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh. Jadi kada perlu dibasuh lagi, dicuci kada perlu karena sudah dimaafkan najisnya lah. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, ya kalau nah najis bangkai yang tidak najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya lah, ya kalau kemarin apa sudah disebutkan sudah. Nah, adapun nih kemudian lagi lah, jaga bacaannya halaman 16 lagi sebelahnya. Adapun nih tikus lah, misalnya tikus atau cicak. Tikus atau cicak yang jatuh ke dalam minyak asalkan yang beku, minyaknya itu asalkan yang beku misalnya kan. Nah, misalnya tikus jatuh atau cicak yang jatuh, kemana jatuhnya? Yaitu ke dalam minyak yang beku. Kita contohkan misalnya mantiga, yalah. Misalnya kita contohkan mantiga. Mantiga itu kan sejenis minyak, tapi itu jenisnya beku, ya. Nah, lalu kayak apa? Misalnya mantiga tahu mantiga, bloben. Nah, ya kalau minyak makanan ujarnya asalkan yang beku. Nah, kayak apa misalnya minyak makanan yang asalkan yang beku, kejatuhan cicak atau kejatuhan tikus, kalaunya dibuang, misalnya satu kawah, tahu kawah? Tahu? Rinjing, tapi yang besar itu namanya kawah. Misalnya minyak satu kawah, ya, tapi yang sudah beku. Nah, kemudian kejatuhan cicak atau kejatuhan tikus. Kalau dibuang kan sayang, karena minyaknya banyak, nyampai satu kawah banyak. Kalau mungkin kalau kita hitung satu kawah itu dengan hitungan liter, mungkin berapa liternya lah? Mungkin berapa liternya kalau kita hitung dengan hitungan liter? Satu kawah itu banyak. Nah, jadi kalau dibuang kan sayang. Nah, lalu kayak apa caranya? Minyak yang satu kawah tadi, asalkan minyaknya itu yang beku. Nah, jadi ujarnya di sini yang beku, dan lalu setelah dia jatuh ke dalam kawah yang berisikan minyak yang beku tadi, tikus atau cicak. Nah, di saat dia jatuh ke situ terus mati cacaknya. Cacaknya tadi mati, tikusnya tadi juga mati. Nah, lalu kayak apa? Maka minyak makanan itu ujarnya lah, minyak makanan itu yang masih beku, yang sudah beku itu. Nah, maka minyak atau makanan, ini makanan juga ada contohnya lah. Misalnya makanan ini kita contohkan minyak dengan makanan. Misalnya makanan adunan lah, misalnya adunan berupa adunan wadai amparan tatakkah, berupa wadai sarimuka kah misalnya lah, tapi yang sudah
yang sudah masak sari mukanya, yang sudah masak amparan tataknya. Nah, kemudian wadai tadi kejatuhan cacak, kejatuhan tikus, terus tikus dan cicak tadi mati di situ. Nah, kayak apa? Apakah wadai amparan tatak tadi dihukumkan najis? Apakah minyak yang beku tadi dihukumkan najis? Kejatuhan cicak atau kejatuhan tikus di dalamnya asalkan beku, minyak beku. Adunan tadi beku sudah jadi wadai seperti amparan tatak atau sari muka. Kejatuhan cacak, kejatuhan tikus. Nah, lalu kayak apa caranya? Kalau dibuangkan semuanya mungkin kada terbuang. Minyak satu kawah. Nah, mungkin kada terbuang. Kalau nya amparan tatak mungkin mending aja sedikit. Nah, lalu kayak apa? Nah, ujarnya di situ boleh aja dipakai. Ujarnya boleh aja dipakai. Nah, boleh aja dipakai kembali. Bila minyak atau makanan yang dijatuhinya tadi, jadi ujar kada begini, boleh aja boleh aja dipakai. Jadi yang dipakai ini apa? Nah, kita ambil dulu bagian yang terkena cecak tersebut, kita ambil dulu bagian yang terkena tikus tersebut yang beku. Bagian yang beku itu kita ambil. Nah, misalnya kita ambil ukuran seberapa bulatan yang kita ambil. Nah, jadi yang terkena itu saja yang bernajis. Bagian yang lain di sekitar yang lain itu tidak bernajis minyak tersebut, asalkan minyaknya yang beku, asalkan wadahnya juga yang beku. Bagian yang terkena saja yang bernajis. Nah, jadi bagian yang selain yang terkena itu tidak dihukumkan najis. Jadi boleh saja ambil yang terkena, bagian yang terkena itu diambil, dibuang. Selain yang terkena itu kada dihukumkan bernajis. Nah, itulah. Pahamlah? Paham enggak? Maka semua makanan atau minyak itu hukumnya, bila bagian yang terkena itu hukumnya dihukumkan najis. Selain di luar yang terkena itu, asalkan beku, baik adunannya yang beku atau minyaknya yang beku, selain yang terkena itu kada dihukumkan bernajis. Jadi kayak itu lah. Nah, kemudian lagi kemarin kan itu misalnya ini jatuh ke dalam bagian adunan atau ke bagian minyak. Nih, ini misalnya lagi kan kemarin najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu ada 3 bagian. Nah, di situ kada dalah di situ. Di situ kada ada. Najis yang dimaafkan itu ada 3 bagian. Yang pertama nang dimaafkan itu pada pakaian. Pada pakaian. Yang pertama yang dimaafkan itu najisnya pada pakaian dan air. Yaitu najis yang sedikit ujarnya. Najisnya sedikit, asalkan sedikit. Jadi dimaafkan saja pada pakaian. Air. Najisnya tadi asalkan najisnya tadi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Lah, tuh dimaafkan saja pakaian dan pada air. Nah, kemudian yang kedua lagi. Yang kedua dimaafkan pada pakaian. Nah, tadi pada pakaian bukan pada air. Tadi pada pakaian dan pada air. Kalau yang kedua ini dimaafkan najisnya pada pakaian, kada dimaafkan pada air. Nah, yaitu sedikit darah yang bukan
sedikit, yaitu sedikit ya darahnya yang bukan darah anjing dan babi. Jadi itu dimaafkan pada pakaian saja. Misalnya darah tadi terjatuh pada air, amun lingkit di bagian pakaian saja ada bermasalah. Yang sedikit tadi darahnya, tapi kalau jatuh ke dalam air, itu kada dimaafkan lagi. Asalkan darahnya itu bukan darah anjing dan babi. Kalau anjing dan babi kada bisa dimaafkan. Walaupun sedikit. Kalau darahnya itu darah anjing dan babi. Nah, asalkan bukan darah anjing dan babi. Kalau inya darah kita saja, asalkan sedikit darahnya, dimaafkan saja pada pakaian. Kada dimaafkan pada air, misalnya tertitis ke bagian air, bisalah dimaafkan, kada. Nah, itu. Kemudian lagi yang ketiga, dimaafkan pada air saja. Nih, dimaafkan pada air saja, bukan pada pakaian, yaitu bangkai. Nah, jadi dimaafkan pada air saja, bukan pada pakaian, yaitu bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Pada tubuhnya kada mengalir. Jadi itu dimaafkan sajalah. Dimaafkan pada apa? Dimaafkan pada air saja, bukan pada pakaian. Misalnya kan binatang yang disebutkan kemarin, hewan najisnya yang dimaafkan, bangkainya yang dimaafkan kemarin, itu jatuh ke bagian air. Dimaafkan saja, tapi kada dimaafkan di bagian pakaian. Lah, binatangnya yang dimaafkan jatuh di bagian air, binatang apa kemarin? Yang tidak mengalir darahnya. Seperti yang pertama lebah kan, semut, kombang, kalajengking. Ya kalau itu kada mengalir darahnya. Jadi kalau jatuh ke air, dimaafkan saja, boleh saja digunakan airnya tadi untuk bersuci. Tapi kalau nimpil di bagian pakaian, bisalah dimaafkan. Kenapa enggak? Bisalah dimaafkan. Kalau nimpil, jadi kalau nimpil pada bagian pakaian, terbawa misalnya bangkai binatang tadi yang disebutkan tadi, kalajengking, semut, kombang, tabuat dalam kantong, misalnya kantong selawar kah, kantong baju kah, bisalah dimaafkan. Terbawa sembahyang. Nah, jadi kalau bangkai semut, bangkai kumbang, kalajengking, itu terbawa di dalam sembahyang, termasuk di dalam kantong baju kah, kantong selawar kah, atau di dalam sungkok. Tuh kayak seperti sungkok sembahyang itu. Nah, terbuat samut di dalamnya, tuh bangkai najis itu dimaafkanlah. Bisalah dibawa sembahyang. Kada bisa, kada sah sembahyangnya. Jadi kalau ingat terkena bagian pakaian, terbawa sembahyang, bisalah dimaafkan najisnya, kada bisa. Yang dimaafkan di air saja. Nang binatang nang kada mengalir darahnya tadi. Nah, itu perhatikanlah. Jadi kalau kita mau sembahyang tuh kita hati-hati kalau ada samut di bagian kantong baju kita. Samut, kalau ada laron enggak misalnya terbuat di dalam kantong kita, terus terbawa sembahyang, bisalah dimaafkan bangkainya. Itu kada bisa dimaafkan. Yang dimaafkan tuh terjatuh ke bagian air saja lah. Nah, itu yang ketiga, dimaafkan pada air saja, bukan pada pakaian, yaitu bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir pada tubuhnya, sehingga jika
Sehingga jika membawa oleh orang yang sembahyang akan bangkai tersebut, akan bangkai binatang yang disebutkan tadi, yang seperti semut lah, seperti kumbang, seperti kalajengking. Nah, bila terbawa itu bangkainya di dalam sembahyang, kada sah sembahyangnya, karena itu najis yang tidak karena najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang bangkainya lah. Nah itu. Jadi orang yang terbawa bangkai binatang tersebut, kayak apa sembahyangnya? Nah, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang orang tersebut karena terbawa bangkai najis yang tidak dimaafkan lah. Nah, terus habis sudah masalah najis yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Kemudian nih kita memasuki masalah qada hajat. Lah, qada hajat. Nah, masalah qada hajat lah. Tahulah qada hajat lah. Hah? Oi. Qada hajat tahulah. Dia tahu, mau kan dia tahu qada hajat. Behira itu nak ada hajat. Nah, masalah qada hajat istinja. Nah, istinja ialah bersuci dari buang air besar, ya, bersuci daripada setelah berak, ya, bersuci dari apa? Dari buang air besar atau air kecil. Air kecil kan kencing. Kalau air besar berak, behira. Nah, jadi hukum istinja itu hukumnya apa? Orang beristinja itu hukumnya apa hukumnya? Orang beristinja itu apa hukumnya? Hah? Sunat. Sunat kah? Wajib beristinja itu hukumnya Jadi kalau kita habis berak, kalau kita habis kencing, itu apa? Hukumnya beristinja itu hukumnya Nah, jadi membersihkan, mensucikan setelah kita berak itu, setelah kita kencing itu, hukumnya wajib. Jadi jangan dianggap sunat lah. Membersihkan habis berak itu yang dianggap sunat. Jangan dianggap sunat habis kencing itu membersihkannya itu wajib. Jadi yang namanya wajib kan tidak boleh kada, harus dibersihkan. Nah, hukumnya wajib. Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Jadi dengan salah satu 3 cara istinja ini boleh dilakukan. Nah, kayak apa ya? Yang pertama, cara yang pertama kayak apa? Yaitu cara yang pertama membasuh tempat najis itu dengan air. Tahulah tempat najis itu tahulah tempat kita, tahulah, bukan tempatnya nang itu, nang dibersihkan, jalannya itu jalur keluarnya itu yang dibersihkan, tahulah. Nah, jadi membasuh tempat najis itu dengan air, membasuhnya dengan yang pertama membasuh tempatnya najis itu dengan air yang pertama. Jangan membasuhnya dengan kaina dulu. Jadi yang dibersihkan itu apa? Yang dibasuh itu apa? Yaitu jalurnya. Nah, jalurnya tahulah. Tahu kalau jalurnya. Nah, kerucut 1000. Yalah, kerucut 1000. Enggak ada baca ya, lihat banyak kerucutnya tuh.
Lihati ha. Kawala mun hati. Nggak dibacanya lihati sendirilah. Kerujutnya 1000. Jadi membasuh tempat najis itu dengan air yang pertama. Nah, kedua menyapunya. Ini yang kedua pulang cara yang kedua. Yang pertama kan tadi membasuh tempat najis itu dengan air. Nah, apanya jalurnya tadi kerucut 1000 tadi. Yang pertama dibasuh dengan air. Nah, tempat najisnya itu. Yang kedua menyapu dengan batu sampai bersih. Menyapunya dengan batu sampai bersih. Dan sekurang-kurangnya 3 biji atau buncuk batu. Sekurang-kurangnya 3 biji batu. Bisa juga lebih. Kalau misalnya kan bawa 7 biji misalnya kan. 1 biji misalnya masih belum bersih, ambil lagi yang 1. Sapukan lagi, masih ada bersih, ambil lagi yang 1. Sapukan lagi, masih belum bersih, sampai 3 biji sudah batunya, masih belum bersih, tambah lagi. Kalau sudah sampai 7 biji itu kada bersih aja, nah ada tahu lagi. Nah, 3 biji ini ujungnya kan menyapunya sekurang-kurangnya 3 biji. Nah, dengan batu 3 biji atau buncuk batu tersebutnya. Misalnya kan agak runcing kan batu toh, kada terlalu bulat, ada buncuk-buncuknya, nah sisi-sisinya tuh nah bisa itu disapuakan. Nih misalnya batu, bagian sini buncuknya 1. Ini sapuakan dulu. Kemudian sini buncuknya yang sini lagi. Nah, sini lagi. Nah, ya kalau itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga menyapunya dengan batu lebih dahulu. Ini cara yang ketiga. Misalnya kan ada air nih. Misalnya ada air, menyapunya dengan batu lebih dahulu. Dengan batu dulu, baru dengan air. Nah, itu tambah ini. Kemudian baru dibasuh dengan air. Batu dulu, baru dengan air. Ini ialah yang paling bagus caranya. Nah, ini yang paling bagus itu caranya yang begini. Beristinja dengan batu dulu, habis dengan batu, baru dengan air. Nah, itu menambah keyakinan lagi kesuciannya kan. Kalau dengan batu mungkin kalau kita kada terbiasa mungkin ada sedikit ragunya apakah suci sudah apa belum nih. Nah, tapi kalau ini habis dengan batu ditambah lagi dengan air yang suci. Tuh habis sudah cara yang ketiga. Cara yang pertama kita sudah tahu, cara yang kedua sudah tahu, cara yang ketiga juga sudah tahu. Kemudian nih syaratnya. Syarat boleh beristinja dengan batu. Nah, ini ada syaratnya juga. Kada kawa juga sembarang. Harus tahu juga syaratnya kayak apa. Syaratnya orang dibolehkan beristinja bersuci dengan batu. Nah, yang pertama syaratnya apa? Najisnya tidak kering. Nah, jadi habis kita birak itu, habis kita birak, nah ujarnya misalnya kan najisnya tidak kering. Kayak apa ya contoh yang kering ini? Misalnya aja misalnya biraknya biraknya di Sungai Kunjang. Terus beristinjanya di mana? Di Sempaja sana. Biraknya di sini. Di sana membersihkannya, dari sini dibawa ke sana jauh. Kalau Sempaja, kalaunya di sini biraknya membersihkannya di Sempaja, kemungkinan besar bakalan kering. Ya kalau karena kejauhan. Nah, jadi asalkan ujarnya di sini najisnya tidak kering ujarnya. Biraknya di Sungai Kunjang.
membasuh beristinjanya di sempaja sana, dibawa ke sana. Kemungkinan itu bakalan kering kalau bekas kita birak tuh. Nah, jadi najisnya tidak kering, jangan sampai kering najisnya. Nah, kemudian lagi yang kedua tidak terpindah ujarnya. Yang kedua tidak terpindah dari tempatnya keluar. Nah, tidak terpindah dari tempatnya keluar. Kayak apa contohnya? Kita contohkan kayak ini aja lah. Nah, tidak terpindah dari tempatnya keluar. Habis birak berjalan. Habis birak berjalan. Ini kayak ini misalnya. Ini orang yang kayak gini, dia kadang mempersiapkan batu mau beristinja, langsung birak, habis birak baru baca carian batunya anak beristinja. Nah, kalau kayak gini bakalan terpindah najisnya. Asalnya asli di sini bisa tak mana kan najisnya. Nah, kotoran kita yang lengket tadi. Karena dia mau beristinja dengan batu, ada mempersiapkan dulu batu tersebut. Birak baru mencari batu kemana-mana. Nah, itu bakalan terpindah tuh najisnya. Jadi jangan sampai, ujarnya kan yang kedua ini syaratnya tidak terpindah dari tempatnya yang keluar. Jadi kada terpindah dari tempat jalur keluarnya, masih tetap di situ. Bila terbawa berjalan bakalan terpindah. Kemudian nih syarat yang ketiga, yang dibolehkan beristinja dengan batu. Yang ketiga, tidak mendatang najis yang lain ujarnya. Nah, apabila mendatang najis yang lain, kada dibolehkan juga beristinja dengan batu. Kayak apa contohnya ya? Kita contohkan begini. Misalnya dengan sebab besar kotorannya misalnya kan. Nah, dengan sebab besar kotorannya melompat air kalau yalah yang ada di nih misalnya kita tuh bira di kloset. Nah, di kloset dengan sebab besar kotorannya pas melompat airnya. Nah, air yang ada di kloset itu airnya itu najis itu. Tidak suci itu airnya. Jadi dengan sebab besar kotorannya yang jatuh pas melompat air yang ada di kloset itu. Nah, habis melompat itu sama dengan mendatangkan najis yang lain. Nah, jadi ujarnya syarat yang ketiga nih tidak mendatangkan najis yang lain. Nah, yang seperti itu tadi kalau contohnya yang seperti itu. Pas kita birak di kloset, melompat airnya terus basah bagian jalur keluar tadi. Sedangkan airnya itu air najis itu mendatangkan najis yang lain kalau itu kada dibolehkan beristinja dengan batu. Nah, tuh ingatkan 3 syarat yang dibolehkan beristinja dengan batu. Kalau tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tidak boleh beristinja dengan batu atau seumpamanya, tapi mesti dengan air. Nah, itu harus dengan air. Setelah selesai beristinja disunatkan membaca doa. Jadi setelah selesai kita beristinja itu disunatkan berdoa. Lah, jangan habis beristinja langsung buka, langsung lari, langsung main. Jangan. Jadi yang disunatkan itu setelah beristinja itu berdoa. Apa doanya? Ini doanya di sini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Yalah. Tuh sudah sering dibacakan tuh. Di mana? Di tika. Yalah, waktu di tika kalau yalah. Ini diulang lagi. Dengarkan. Artinya doa tadi. Artinya ya Allah bersihkan hatiku. Bagusnya nih arti doanya. Ya Allah bersihkan hatiku dari munafik. Sifat munafik nih jangan ada di hati. Lah, orang munafik ini jahirnya aja Islam.
tapi batinnya kafir. Di luarnya aja Islam, tapi hatinya memusuhi kepada orang Islam. Itu sifat orang munafik itu. Kelihatannya aja Islam, hatinya tidak sedang dengan Islam. Itu sifat orang munafik. Nah, jadi artinya ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik dan peliharakan kemaluanku dari segala kekejian. Minta peliharakan kemaluan, jangan sampai kemaluan itu disembarangkan. Jangan sampai kemaluan itu sembarang arahkan. Berdoa kepada Tuhan, jangan sembarang, supaya kemaluan itu jangan sembarang mengarahkan. Nah itu, kalau sembarang mengarahkan kacau. Nah itu doanya, bagus kalau doanya. Nah, masih ada. Kemudian lagi, habis sudah. Nah kemudian lagi aturan masuk ke dalam WC. Nah aturan masuk ke dalam WC atau kakus. Yang pertama aturannya yang pertama sunat mendahulukan masuk dengan kaki kiri. Jadi bila hendak masuk WC itu yang disunatkan kaki kiri berdahulu. Dan keluar dengan kaki kanan. Yang kedua disunatkan yang kedua, waktu hendak masuk, waktu hendak masuk, sunat membaca. Waktu hendak masuk ke dalam ke dalam WC dan disunatkan membaca apa? Membaca doa. Doanya apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Yalah, itu doanya. Artinya dengan nama Allah, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi syaitan itu adalah lakian. Syaitan itu ada juga lakinya, ada juga bininya. Jadi bukan cuma lelakian aja syaitan tuh, bibiniannya juga ada. Nah, kita minta perlindungan supaya jangan tergoda oleh syaitan tersebut. Yang ketiga disunatkan. Apanya? Hendak memasuki WC itu disunatkan. Yang ketiga, setelah keluar sunat mengata. Apa dan dikata? Berdoa lagi. Hendak masuk berdoa, hendak keluar pun sunat juga berdoa. Apa doanya? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu doanya. Artinya memohon, menuntut aku akan kemaafan Engkau ya Allah. Aku meminta akan kemaafan Engkau ya Allah. Semua puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit dari padaku dan mensihatkan akan daku. Itu artinya. Nah, kemudian lagi disunatkan jangan berkata-kata. Yang disunatkan jangan berkata-kata di waktu biol itu, jangan berpander, jangan main-main. Ini banyak benar. Mau biol, main-main. Nah, itu ada boleh itu. Makruh kalau main-main di dalam WC itu ada dibolehkan. Jadi kalau mau mendapatkan pahala sunat, jangan berkata-kata. Nah, jangan berkata-kata dan bermain-main di dalam WC itu jangan. Nah, selama di dalam WC tersebut jangan berkata-kata, jangan bermain-main. Kalau ini main-main berkata-kata makruh. Nah, kemudian lagi yang kelima, hendaklah memakai lapik, memakai alas, memakai sandal. Nah, sandalnya yang disediakan. Kakinya itu disandali dan menutup kepala. Nah, itu sunat. Pakai sandal, menutup kepala itu disunatkan kalau mau masuk ke dalam WC. Kemudian yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Al-Quran, nggak boleh.
Tuh kalau mau ke WC itu jangan membawa ayat-ayat Al-Quran, kada dibolehkan. Atau nama-nama Allah, kada boleh. Misalnya baju bertulisan di situ, oi, baju bertulisan di sini, apanya tulisannya? Allah misalnya baju dibawa, bolehlah dibawa ke WC, ada boleh. Jadi jangan sampai tulisan atau ayat-ayat Al-Quran atau nama Allah terbawa ke dalam WC dan lain-lain sebagainya. Lah kada dibolehkan. Nah itu bila melanggar yang disebutkan itu makruh hukumnya, atau bisa haram, menjadi haram jadinya. Nah